bahwa memang kita mau pelayanan terbaik, fasilitas terbaik. Dan ini salah satu peninggalan yang Bapak ingin tinggalkan. Sering dia bilang nih, Papa mau meninggalkan sesuatu yang berarti di kota Bengkulu ini yang membuat bangga. Jadi dia pengen punya, bangunan yang lama kita sudah cukup bagus. Tapi dia pengen kita harus punya di Bengkulu ini bangunan rumah sakit standar nasional yang punya putra daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Why, sahabat sekalian, ketemu lagi di acara Bengkulu Talk. Dan pada Bengkulu Talk kali ini kita edisi spesial Rumah Sakit Tiara Sela Bengkulu. Dan yang lebih spesial lagi adalah kita berbicara langsung dengan Direktur Utama PT Graha Bernoza. Betul. Kita sapa dulu Bang Hega Bernoza STMM. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Bang, sudah diterima dengan baik, dengan ramah tadi. Sama-sama, kami merasa terhormat. Dan tadi kita lewat aja lewat di sana, ruangannya seperti bukan rumah sakit, tapi seperti hotel, harumnya. Iya. Kita lewat seperti hotel berbintang. Baik, kemudian ini rekan saya sebagai host Ayutin Syafrudin. Assalamualaikum. Beliau ini selalu menginspirasi ya. Jaringannya luas, pertemanan banyak. Jadi kita berdua akan memandu diskusi ataupun obrolan singkat kita berkaitan dengan RS Tiara Sela memberikan pelayanan yang terbaik dengan sepenuh hati. Nah, kita minta dulu ya kepada Bang Hega untuk kemudian menceritakan ini sejarah dari RS Tiara Sela yang begitu pelayanannya dengan sepenuh hati tadi. Silahkan Bang. Ya, baik. Terima kasih sebetulnya sebelumnya Bang Melian ya. Siap. Jadi kalau berbicara sejarah Rumah Sakit Tiara Sela ini sudah cukup panjang. Jadi dari awal ayah saya dan ibu memulai klinik bersalin. Praktek bersalin malah praktek bersalin, ya. dokter kandungan. Tahun 1989. Mulai 89 masuk Bengkulu kalau tidak salah itu ya. Akhir-akhir tahun 80-an, 89 itu berawal di Padang Jati di depan Pedanka sekarang. Pedanka sekarang. Pedanka sekarang itu. Nah, disitulah awalnya kita mulai ada klinik Tiara Dita, kemudian klinik bersalin sampai akhirnya sekitar tahun 93 kita pindah ke lokasi sekarang berupa rumah sakit bersalin. Nah, jalan rumah sakit bersalin, alhamdulillah Bapak waktu itu dokter kandungan belum banyak, baru 1-2 lah. Bapak pasiennya cukup banyak, rumah sakit nambah cukup besar, dan tahun 2010 saya sama Bapak dan Ibu ngobrol-ngobrol untuk ya memang kalau untuk membesarkan lagi karena Bapak punya cita-cita untuk memberikan kontribusi untuk Provinsi Bengkulu. Saat itu rumah sakit swasta belum banyak di Bengkulu, baru ada 1 kalau nggak salah rumah sakit Rafflesia. Iya betul. Di Padang Jati ini juga. Di Padang Jati juga. Iya betul. Stadion Nah betul. Nah 2010 itu kita mulai berdirilah PT Graha Bernoza tadi menginduki rumah sakit umum. Nah, saat itu kita udah berubah dari rumah sakit bersalin menjadi rumah sakit umum. Di mana tadi kalau rumah sakit bersalin dokternya hanya dokter kandungan. Bapak saya dan beberapa teman-teman dokter kandungan lainnya. Saat beralih ke rumah sakit umum, kita melayani yang lain-lain. Mulai ada fasilitas rawat inap anak, bedah, dan lain-lain. Dan itu tumbuh jalan terus hingga alhamdulillah hingga saat ini. Dan waktu itu memang Bang ini langsung jadi direktur pertamanya waktu itu. Iya, jadi awalnya direkturnya itu Bapak. Oh, awalnya Bapak ya? Oh, Ibu malah. Ya, Ibu. Bapak itu komisaris awalnya. Saya 2010 itu sudah mulai membantu. Karena saya saat itu masih meniti karir. Itu saya masih bekerja di Jakarta, meniti karir di suatu perusahaan, sampai terakhir saya bekerja sana 2014. Di 2014 itu Bapak udah mulai kewalahan, rumah sakit udah makin besar, rumah sakit umum, dan lebih kompleks karena 2014 itu sudah mulai ada BPJS Kesehatan. Nah, rumah sakit dengan ada BPJS dengan layanan JKN itu iklim usahanya berbeda, administrasinya lebih kompleks, pencatatan harus lebih rapi, butuh teknologi juga. Ngobrol Bapak Ga, bisa nggak ini kita mulai
kontribusi bantu banyak ke Betul sini. ya, betul. Kebetulan yaudah kalau gitu saya mulai luangkan waktu. Di 2014 itulah saya udah mulai intens di Tiara Sela. Mungkin sudah 50-60% operasional Tiara Sela saya udah support di sini. Support itu, ya. Dengan berbagai aktivitas juga di Jakarta. Masih bolak-balik. Base-nya masih betul. Banyak juga. Betul. Ya itu saya juga buka perusahaan juga di Jakarta, ada beberapa usaha juga yang masih jalan. Jadi ya bolak-balik. Jadi saat almarhum Bapak masih ada, saya sebulan ada seminggu di sini. Nah di 2020 yaitu cerita sedihnya keluarga kami ya. Bapak meninggalkan kami semua ya mau tidak mau. Saya lebih sering sekarang jadi seminggu di Bengkulu, seminggu di Jakarta, seminggu di Bengkulu, seminggu di Jakarta. Jadi lebih sering pulang Bengkulu. Ya. Dan kemarin kabarnya juga berkaitan dengan mewakili provinsi Bengkulu ya di BPJS terkait dengan ketenagakerjaan ya kan. Oh ya, jadi ada betul kita cukup intens ya dengan kerjasama dengan beberapa institusi yang ada di Bengkulu. Memang dari dulu Bapak, Ibu sebagai pendiri dan saya juga kita tuh ingin memberikan pelayanan terbaik di Bengkulu. Ya. Di segala bidang, salah satunya dengan di ketenagakerjaan. Jadi 2018 kita dianggap sebagai salah satu perusahaan di Bengkulu yang taat dalam peraturan untuk ketenagakerjaan, pembayaran tepat waktu untuk BPJS Ketenagakerjaan, dan juga punya beberapa strategi yang menarik. Sehingga kita dipercaya oleh BPJS Bengkulu mewakili Provinsi Bengkulu sebagai perusahaan menengah ikut kompetisi Paritrana. Paritrana itu apa di Jakarta itu salah satu ajang penghargaan bergengsi lah di BPJS Ketenagakerjaan karena nasional dan diserahkan hadiahnya langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden. Nah, alhamdulillah kita ikut mewakili Provinsi Bengkulu sebagai kategori perusahaan menengah dan kita juara di sana. Di tahun 2018 juara, ya. Nah, kita dapat penghargaan dari Bapak Yusuf Kalla, dapat hadiah juga menarik luar biasa dari BPJS, kita dapat 1 mobil waktu itu. Nah, di 2021 ini kita dinilai ulang lagi, saya pikir nggak bisa 2 kali, ternyata dari BPJS Ketenagakerjaan lihat mungkin kategorinya kita masih masuk ya, jadi parameternya terpenuhi semua, kita dipercaya kembali untuk mewakili perusahaan menengah, insya Allah nanti di 2022 presentasi. Jadi ajang ini tuh ada selain ada yang dinilai, kemudian direktur atau pemiliknya nanti menjabarkan visi, misi, strategi di panel yang banyak, beberapa jurinya mungkin ada 10 orang. Tim penilainya, betul, ada pengusaha, ada dari BPJS Ketenagakerjaan juga, macam-macam. Kita ya di challenge, ditanya sama mereka beberapa hal tentang strategi rumah sakit, strategi perusahaan. Sehingga ya nanti yang terbaik yang dipilih sebagai pemenang. Artinya ini kan juga itu mengharumkan nama Provinsi Bengkulu juga. Insya Allah. Pernah juara 2018 dan sekarang terpilih lagi untuk mewakili Provinsi Bengkulu kan. Jadi dari sisi pelayanan bukan hanya kepada pasien, tapi kepada karyawan pun itu dilayani dengan sepenuh hati. Ayo Tin mungkin bisa bertanya. Ini kan rumah sakit yang kita banggakan ya, banggakan sebagai putra daerah. Jadi beliau ini Pak Dr. Zaidi almarhum itu putra daerah loh. Orang nanti tanyakan sama anaknya. Nah ibunya juga, jadi putra daerah semua ya. Betul. Kerjanya di Jakarta, tapi dia putra daerah. Jadi kita bangga lah merasa. Saya Bengkulunian. Iya Bengkulunian. Jadi kita harus mendukung, memotivasi, terus merasa bangga dengan jalan apapun. Tiara Sela tuh kita punya orang Bengkulu. Jadi bapaknya merintis tuh. Saya paham bukan hanya omongan anak ya, memang dari nol. Dari nol, karena betul. Anak saya dulu yang tua pernah Dr. Zaidi juga sebelum. Jadi kalau Jakarta bolak-balik terjadi pegang. Benar waktu itu rumah sakit bersalin. Iya. Di depan Dignas ya, rumah sakitnya sebelah rumahnya sebelah ya. Iya betul. Ini paham juga dia bercerita. Paham, udah lama Boleh pegang. Jadi saya paham banget suatu merasa terhormat, bangga ya ada rumah sakit. Jadi kesannya ayo pada saat ke Tiara Sela pas kita masuk ruangan gimana? Pertama saya biasa yang dibawa karena saya juga langganan Tiara Sela. Tapi yang di sini saya tuh anehnya tuh kagum, ini hotel rumah sakit ya. Karena rumah sakit di Jakarta saya pernah juga lihat Pondok Indah nggak kalah kita. Berarti hebat kita ini. Jadi Ayub ini merasa ya, jadi dia ini kebenaran ibunya ini memang idola saya gitu loh. Jadi jangan tanya selebriti. Saya bilang selebriti itu satu cuma Ibu Zaidi saya bilang. Baik. Nah, ini mungkin berkaitan dengan visi tadi kan, melayani sepenuh hati tadi.
tadi sudah dijabarkan bagaimana kemudian pelayanan dari sisi termasuk karyawannya pun, sehingga hanya bisa dari sisi tenaga kerjaannya mewakili Provinsi Bengkulu. Nah dari sisi pelayanan rumah sakitnya apa nih nilai plus Tiara Sela? Yang tentu sudah banyak orang tahu, tapi perlu dijabarkan lagi Bang. Ya, baik. Jadi satu yang kita sebut sebagai moto yaitu ya, melayani sepenuh hati itu kita selalu sosialisasikan ke karyawan itu bukan hanya sebuah kalimat. Oh iya moto ya, bukan bisa Iya, moto betul, itu moto ya. Jadi itu bukan hanya sebuah kalimat, tapi memang betul-betul dari pendiri Bapak Ibu dari tahun 89 itu memang niat melayani dengan baik untuk ke masyarakat ke Bengkulu. Betapa Bapak tuh saya lihat dari kecil kan tulusnya Bapak, dia nggak melihat pasien ada uang, nggak ada uang, siapapun dilayani jam berapapun. Jadi namanya dokter kandungan saya tuh juga kalau lihat Bapak tuh udah kayak robot dari kecil itu ya. Kalau dokter kandungan tuh telepon kan bunyi sewaktu-waktu. Betul. Ya. Karena orang melahirkan kan nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur ya. Pada saatnya harus melahirkan. Betul. Ya. Dia kadang lagi makan, pring bunyi angkat telepon, makanan tersisa setengah berangkat dia langsung. Tengah malam lagi tidur baru pulang dari operasi, belum naruh badan telepon bunyi lagi kering langsung jalan. Betul-betul hatinya memang untuk pelayanan. Nah itu yang kita sampaikan ke staff-staff kita. Ya. Dan ini kita turunkan jadi strateginya rumah sakit, jadi visi misi dari sana bahwa memang kita mau pelayanan terbaik, fasilitas terbaik. Dan ini salah satu peninggalan yang Bapak ingin tinggalkan. Sering dia bilang nih, Papa mau meninggalkan sesuatu yang berarti di Kota Bengkulu ini yang membuat bangga. Jadi dia pengen punya bangunan yang lama kita sudah cukup bagus, tapi dia pengen kita harus punya di Bengkulu ini bangunan rumah sakit standar nasional yang punya putra daerah. Nah itu ya poinnya. Iya. Nah inilah karena itulah kita bangun gedung yang baru sekarang kita berdiri saat ini, gedung kedua kita. Ini dari awal memang Bapak mau kita harus punya, kalau di Jakarta yang standar nasional kan gedungnya Siloam Pondok Indah yang bagus. Kita cari yang merancangnya tuh gedung ini adalah Siloam. Jadi masyarakat Bengkulu saat nggak kaget kalau ke Jakarta ke Siloam, oh sama. Jadi gedung ini didesain bentuknya, isinya, karena rumah sakit nggak hanya tampak luar. Isi dalamnya, flow aturan jalan masuk itu diatur oleh ada akreditasi, oleh peraturan-peraturan Kementerian Kesehatan. Semuanya mendukung keselamatan pasien. Jadi udah disiapkan. Udah standarnya udah disiapkan. Standar ketat sekali. Nah itu dari awal bangunan ini udah disiapkan. Kalau bangunan yang lama kan mengikuti, dirubah-rubah terus. Ini bangunan ini dari desain pun sudah, kita mungkin ada hampir setahun saya, Bapak, Ibu dengan desainer gedung ini menyusun isi dalam dan tampak luar bangunan ini sampai kita cocok baru mulai bangun. Baru mulai eksekusi. Jadi kemudian karyawan juga sama di sini karyawan dari masuk tuh kita sudah brainwash. Kalau kerja di rumah sakit ini beda sama kita kerja di mall, sama di bank. Di sini tuh tempat orang pasti akan berkeluh kesah. Komplain, jadi jangan kaget. Kalau mau yang senang-senang kerjanya mungkin di bank, di mall, karena orang ke sana senang bawa uang, mau belanja. Kalau rumah sakit kita mau kita buat seenak apapun, kalau bisa orang nggak mau ke sini. Ya kan siapa yang mau sakit? Kalau bisa di rumah. Betul, ya. Nah jadi pada saat dia datang ke sini tuh udah pasti hati terpaksa. Belum mau cepet buru-buru, nama gendong anak panas badannya, palanya pusing, pasti maunya prioritas, mau duluan. Jadi komplain, nah harus siap, sabar. Karyawan kita nggak ada yang ceritanya kalau ada pasien komplain tuh berbantah-bantahan atau enggak, kita harus sabar. Itu harus dari awal, Ibu, Bapak tuh ingatkan pasti. Saya ingat kalau kerja di rumah sakit tuh harus sabar. Yang kita hadapi orang lagi sakit, lagi bermasalah. Minimal dia ada sakit gangguan di kejiwaan karena stres. Kalau kita marah juga, kita lebih sakit jiwa namanya. Ya, betul. Salah posisi kerja, lebih baik kerja di tempat lain. Nah, jadi dari awal mentalnya mereka sudah kita tempa. Yang kira-kira nggak sabar, nggak bekerja di sini. Ya, diseleksi betul. Yang kira-kira nggak mau melayani, hanya butuh pekerjaan sementara, ya mungkin cari tempat lain. Tapi benar-benar mau bekerja sepenuh hati, itu dari sana kita mulai bentuk karakter pelayanan sepenuh hati. Dari karyawannya pun ya. Dari karyawannya. Nah, baru kemudian fasilitas hal-hal kecil. Jadi orang kalau masuk ke rumah sakit kan dia udah pusing, udah stres, kita mau dia datang tuh udah ketemu dengan enak. Jadi kayak misal security pun kita sudah training bagaimana mereka senyum. Jadi kalau security di rumah sakit beda sama yang di tempat lain, mungkin harus kekar, gahar, tegas. Di sini harus murah senyum. Dia butuh turun, ada kursi roda, cepat gerak bantu.
Tadi pun saya disapa dengan ramah di depan. Alhamdulillah, alhamdulillah itu kita ulang-ulang. Itu juga kita untuk membiasakan. Itu padahal dia nggak tahu saya tamunya Pak Hega kan, Iya. di depan di pintu depan. Betul, kan? Jadi betul. mereka sudah nyapa dengan ramah kan. Saya katakan saya itu dengan Ayu Bersih, Tin. ramah semua. Iya. Itu ya pelayanan. Apalagi Bang kira-kira Bang pelayanan? Ya termasuk ke hal-hal yang kecil ya, yang ini salah satu yang Bapak minta saya adik-adik tuh lihat rumah sakit. Jadi kita benchmark rumah sakit di Jakarta, kadang kita lihat di tempat lain. Kebersihan itu kita dari 2010 kita udah kita cari memang tenaga ahlinya ya, yang outsource yang dari Jakarta kita undang ke sini untuk ngurus kebersihan kita. Kebersihannya ya. Ya itu salah satu yang membuat pasien kan nyaman. Kalau rumah sakit aja udah kotor kan orang udah ini mana sehat rumah sakit ini, Ya. sampah banyak, bekas-bekas masker berserakan. Dan tanpa kita menyebutkan rumah sakit di luaran sana itu keluhan WC banyak sekali. WC yang kotor, WC bau, kotor, betul. Padahal itu kan paling utama karena mereka ingin buang hajat dan lain sebagainya. Iya, Itu betul. banyak sekali dikeluhkan. Betul. Itu ya salah satu yang kita sampai hal-hal kecil. Jadi kayak toilet tadi, WC tadi, kita taruh ada pewangi khusus. Aroma yang memang aroma Indonesia. Jadi ada serai wangi kita taruh sana. Jadi pas masuk ke toilet tuh ada aroma yang sama di semua toilet di Rumah Sakit Bengkulu. Nanti kalau masuk ada bau serai wangi. Bau itulah yang melawan bau-bau yang tidak sedap tadi. Bahaya. Kita masuk ada bau obat ya. Ya, seperti bau Betul. Jadi itu salah satu image persepsi image yang kita mau bentuk itu salah satu yang kita terapkan di 2021. Jadi kita lihat kalau sering lihat rumah ke mall-mall atau ke hotel Jakarta itu setiap hotel yang bagus tuh dia punya bau khusus. Jadi kalau kita masuk ke hotel misalnya Mulia, itu bau aromanya tuh kayak gini. Jadi dia bentuk orang kalau bau ini nih hotel ini. Hotel nih. ini, ya, Ya. betul. Nah kita sampai pilih-pilih saya, ibu ada itu milih bau yang tepat, aroma apa ya yang wangi tepat untuk Tiara Sela. Dan itu konsisten ya. Dan kita pakai. Nah ini yang kita pakai. Semua ada aromaterapi, di kamar-kamar pun ada, itulah aroma Tiara Sela. Jadi bukan persepsi orang kalau ke rumah sakit itu bau obat bius, bau obat-obatan. Nah, itu yang kita mau hilangkan. Masuk rumah sakit tuh nggak semengeri itu kok. Kadang itu kan ada di otak anak-anak kecil juga, takut, psikis. Udah orang datang kalau psikisnya udah drop, aduh baunya nggak enak tuh, takutnya kan malah drop. Ngedrop ya. Ini harus menelurkan energi positif. Masuk rumah sakit dia orang yang kondisi yang stres kan ada sedikit terobatnya dengan Betul. wangi yang harum kan. Betul. Nah, mungkin ini juga Allah Subhanahu wa taala kan sudah menentukan usia manusia kan dan Pak Dr. Zayadi sudah berpulang kan. Iya. Dan begitu banyak orang berduka. Saya lihat karangan bunga begitu panjang sekali. Iya. Semua orang terkejut kan. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga nih Bang, berkaitan dengan ya badai lah kita bilang badai di tahun 2019, 2020, 2021. Ini seperti apa efeknya di rumah sakit terkait dengan COVID-19? Iya, jadi ini salah satu persepsi yang banyak salah juga ya di masyarakat. Saya kadang suka sedih ya kalau dengar rumah sakit nih untung kalau ada COVID. Enggak gitu. Jadi mayoritas rumah sakit itu se-Indonesia bisa lihat statistiknya itu belum pernah dari saya ngikuti ya rumah sakit ini kan dari Bapak dari klinik. Belum pernah ada badai yang menggoncang rumah sakit. Ini Sehebat COVID. Bahkan krisis moneter 98, 2004, orang sakit tetap ke rumah sakit. Jadi pertumbuhan biasa aja, stabil, nggak pernah turun. Nah di COVID ini, orang tuh takut ke rumah sakit kan? Betul, ngeri. Takut, ngeri ke rumah sakit. Kalau bisa demam-demam dikit yang biasa ke rumah sakit, ya udahlah di rumah aja. Akhirnya nggak ke rumah sakit. Jadi pasien juga kita penurunan pasien luar biasa banyak di tahun 2020. 2020 akibat COVID itu ya Bang? Iya, satu memang orang takut, kedua ternyata masyarakat banyak yang sehat. Karena nggak kemana-mana di rumah, anak-anak kan nggak sekolah. Makanan dari ibunya langsung dimasakin di rumah, bapaknya olahraga, sepedaan, terus sehat semua. Ya alhamdulillah kan. Jadi rumah sakit juga pasien juga drop, nasional turun semua. Hampir mayoritas betul. Iya, nah terus kemudian di 2020 akhir, ya badai kita kena badai terbesar dalam hidup saya pribadi ya. Dan keluarga itu bapak terkena COVID. Jadi dan kemudian meninggal. Ini juga salah satu saya juga bingung kok masyarakat banyak bilang COVID nggak ada rekayasa.
rumah sakit diuntungkan dengan COVID, apa iya gitu? Kami mau untung dengan rumah sakit sampai mengorbankan orang tua itu nggak mungkin. Kita kehilangan sosok Bapak di 2020. Dan bukan hanya keluarga kehilangan, tapi masyarakat Bengkulu. Masyarakat Bengkulu ya memang. Karangan bunganya luar biasa. Saya juga kaget melihat karangan bunga, tapi ya banyak yang sayang dengan Bapak. Beliau, Ya. Kita berdoa lah mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya kan. Amin, Karena amin. memang sudah banyak amal yang dia buat berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit. Iya, alhamdulillah banyak. Dan ini ya. aksi-aksi sosial juga sudah sering beliau Iya, lakukan. iya. Nah, ayo Tin, masih ada? Oh, cukup ya. Baik. Nah, mungkin apa yang menjadi target ke depan? Ini kan tadi udah sekitar sejarah, lalu kemudian juga bagaimana kemudian pelayanan, Iya. badai yang mulai menimpa. Apa yang menjadi target ke depan dari Tiara Sela? Target ke depan Terasela saya ini kalau bicara target sebetulnya saya cuma ingat pembicaraan terakhir saya jalan pagi sama ayah saya. Sama Ayah saya cuman bilang nih rumah sakit kamu jaga, ini kebanggaan Provinsi Bengkulu. Betul ya. Jadikan ini amal jariah untuk Papa. Saya nggak tahu kemudian nggak berapa lama kemudian dia meninggal. Jadi legacy saya, tugas saya menjaga agar usaha ini, gedung ini nggak sia-sia, nggak hanya sampai saya. Jadi saya sedang merapikan manajemennya, struktur organisasinya diperkuat, pelayanan diperkuat, agar kalaupun saya nggak ada, rumah sakit ini kayak saat Bapak saya tidak ada, tetap jalan. Tetap jalan ya. Tetap melayani masyarakat. Ada yang bisa memberikan nilai untuk Provinsi Bengkulu dan amal jariah bisa masih kembali untuk ayah saya. Itu Betul, aja yang saya karena dia pikirkan. sebagai ininya ya, founding father ya istilahnya. Betul, kan, founding father. Karena di Tiara Sela ini bukan hanya di Kota Bengkulu orang berobat, tapi di kabupaten juga, bahkan pemilih saya juga ada Mas namanya, Ndam Mas saya panggilnya kan. Iya. Saya pernah mendampingi beliau di Tiara Sela. Artinya bukan hanya di Kota Bengkulu skupnya, tapi kabupaten-kabupaten juga ada yang kemudian ke sini. Betul, kita banyak dari kabupaten-kabupaten, dari Harga Makmur dan lain-lain banyak. Karena kita sekarang di 2021 dan 2022 ke depan yang kita akan perkuat adalah menambah fasilitas dan layanan. Jadi kita mulai ada beberapa dokter-dokter baru yang tadinya nggak ada di Bengkulu. Sekarang kita sudah ada bedah saraf. Sudah ada ya. Ya, itu tadi masih harus ke Palembang, ke Jakarta. Sekarang udah bisa di Bengkulu. Udah bisa di Bengkulu bedah saraf. Bengkulu ada di Tiara Sela udah ada. Kita sudah punya juga dokter bedah plastik sekarang di Bengkulu. Kita udah punya, ada yang baru bergabung dokter ortopedi dan bertambah terus. Jadi insya Allah layanan semuanya bisa disiapkan. Masyarakat Bengkulu sakit apa atau ada kebutuhan apa terkait dengan kesehatan, kita bisa provide, bisa menyiapkan. Itulah tujuannya. Baik, luar biasa. Ini saya melihat Ayu Tin ini biasanya dia nih kalau dialog dengan saya ini dia ngomong. Tapi ternyata ini dia nyimak kan. Udah cukup dengan nyimaknya terkesima Pak ya. Hilang kata-kata. Karena gini, nanti gini, walaupun Papa nggak ada, tapi adik-adik meneruskan ya. Iya, betul. Adik-adik yang Jadi ya itulah. Jadi sekarang kalau di 2000 sebelum Bapak meninggalkan saya yang aktif sendiri ya dengan Bapak dan Ibu bertiga kita. Nah mulai semenjak Bapak nggak ada, saya mulai ajak adik-adik saya untuk membantu ya. Jadi adik saya yang nomor 2 Monik itu membantu di Dewan Pengawas, membantu melihat mata dia langsung. Kalau saya lebih banyak ke manajemen, manajerial, keuangan. Ya. Nah dia lihat ke pelayan fasilitas, ada yang kurang. Jadi kita kayak ada gorden merah yang sedikit lah, atau kerapihan tampak yang tidak bersih, tidak ini, mata dia duluan karena memang lebih jeli dia. Lebih jeli. Dia punya kelebihan di sana. gigi loh dia. Jadi dokter gigi. Dokter gigi dia. Dokter gigi. Cuman dia punya kelebihan juga dari sense rasa ini juga kuat gitu. kuat, ya. Menurun dari ibu kayaknya. Hampir saya lupa ini sebetulnya ini pertanyaan penting juga nih Tin. Tiara Sela itu apa sebetulnya diambil dari apa? Apakah nama ini apa? Nah ini penting juga kan kenapa dinamakan RS Tiara Sela. Nah Tiara Sela itu kenapa itu menjadi nama rumah sakit yang dipilih oleh Memang almarhum ya. memang ayah saya nih dan ibu saya ini family man ya. Jadi kalau buka usaha nggak jauh-jauh nama anak. Nama mana? Oh, jadi Tiara Sela ini Tiara adik saya nomor 2. Tiara Ade itu ya. Iya, Sela itu nama adik saya nomor 3. Perusahaannya namanya Geraha Bernoza. Bernoza nama saya. Ya, Bernoza nama saya itu Betty, November bulan lahir saya, dan Zayadi. Jadi singkatan juga ya. Jadi singkatan. Jadi ya nggak jauh-jauh nama keluarga juga. Iya. Jadi itu filosofinya ya dari sisi dari keluarga. Iya. Baik, ini luar biasa sekali dialog kita kali ini di Bengkulu Talk berkaitan dengan pelayanan ya, moto dari Tiara Sela yang melayani sepenuh hati. Iya. Ada lagi? Cukup?
Oke, cukup ya? Iya. Belum. Baik. Sambil minum dulu. Terus gini, Belum ya, silakan. Jangan santai. Jadi Pak Zedi sudah nggak ada, adiknya itu S2-nya dokter Oh, kandungan. Ya. Dokter kandungan ya. Dia tetap ada walaupun bapak nggak ada, anaknya tetap yang nomor 3. Sama Ya. yang ini ya. Jadi adik saya itu yang nomor 3 itu Visela, Patricia Virginia. Dia lagi ngambil SPOG sekarang, sekolah. Insya Allah tahun depan pulang, meneruskan buka poliklinik kebidanan dan layanan kebidanan. Suaminya dokter bedah, lagi ngambil dokter bedah di Padang. Jadi di keluarga saya itu tadi yang nggak dokter itu ya saya. Ya, karena manajemen kan. Saya manajemen. Direktur RS-nya itu tadi. Ada dokter Sela. Mbak Sela tadi ya, betul, Sela. ya. Dokter Sela, direktur rumah sakit memang harus dokter. Ya. Oh iya betul ya. Iya. Manajemen ini luar biasa sekali kan. Terus ada lagi, ini kan kita nih persaingan sehat ya. Kalau bisa kita nanti ke HIPMI deh, udah HIPMI kemarin. Dia udah nasional perusahaannya. Gimana? Persaingan rumah sakit yang lain, Tirasela maunya gimana? Dengan persaingan yang biasa, apa bersyukur dengan adanya yang rumah sakit lain, apa menambah peningkatan mutu dan kualitas lagi, apa udah cukup, apa gimana? Kalau mutu dan kualitas itu kalau menurut saya pribadi itu nggak pernah ada kata puas. Ya. Karena kan kita harus ya, tingkatkan terus. Jadi terus setiap bulan tuh kita ada inovasi. Kita sebutnya tuh wow factor. Jadi Wow kita factor, ya? wow factor. Kita pengen orang tuh ngeliat, wow apa ya dari Sela ini sesuatu yang nggak ada yang beda. Kalau saya itu ada why. inovasi. Why factor. Iya. Why tadi. Why tadi. Wow factor. Hal-hal yang kecil tapi membuat nyaman. Misalnya banyak sih seperti contoh yang aromaterapi ini aja. Aromaterapi ini aja, Ini ya. kan hal kecil. Terus kemudian pelayanan administrasi yang kita percepat. Kemudian di 2022 yang pasti yang kita akan lakukan itu kita Tirasela akan go digital. Go digital. Go digital karena kebetulan basic saya punya perusahaan digital juga. Startup ya. Startup tadi betul dan jadi saya lihat di Jakarta itu trennya sekarang orang udah mulai males bayar tunai misalnya. Maunya bayar di kita mungkin nanti jeda setahun ya. Kalau di Jakarta sekarang warung-warung pinggir jalan pun sudah pakai GoPay, pakai QR bayar. Itu nggak ada lagi uang tunai. Tirasela alhamdulillah kita udah punya satu website yang memang mau bayar misalnya untuk PCR, antigen, pakai GoPay bisa, pakai Alfamart bisa, pakai Indomart bisa bayarnya. Jadi pembayaran digital. Kemudian pendaftaran digital kita siapkan di tahun 2022. 22 nanti. Nah, itu jadi yang mau daftar kita punya namanya nanti virtual assistant. Jadi via WhatsApp nanti kalau ada nanya-nanya ada otomatis yang menjawab, mesin yang jawab. Jadi kalau mau daftar ya pakai WhatsApp udah otomatis pilih satu mau daftar ke dokter siapa nanti dibantu oleh virtual assistant di WhatsApp. Jadi mempermudah karena masyarakat Bengkulu ini kan nggak semuanya melek teknologi, tapi WhatsApp bisa semua. Ya. WhatsApp bisa semua. Orang tua bisa. Iya, WhatsApp, Instagram bisa. Kalau buka website tuh, pusing. Tapi kalau WhatsApp, bisa. Kalau WhatsApp, nah, jadi itulah yang kita pakai untuk memudahkan masyarakat nanti daftar via WhatsApp. Mau keluhan pun, karena keluhan pelanggan itu penting. Bahkan mungkin nggak semua perusahaan ya, kalau keluhan itu langsung pemilik ke handphone pemilik ini kalau di Tirasela di kamar-kamar. Ada keluhan terkait misalnya apapun itu nomor telepon ibu, nomor telepon ibu langsung bisa komplain gitu. Nah ini kita perbaiki ke nomor ya, jadi kita perbaiki lagi nanti via WhatsApp. Jadi mempermudah orang untuk ngasih masukan saran karena untuk tadi meningkatkan mutu pelayanan. Kita harus tahu yang kurang apa. Betul. Jangan mau bagus-bagus tapi yang jelek-jelek lupa kita perbaiki. Pasti ada yang kurang baik, ada yang kurang ini. Itu kita perbaiki terus. Sehingga kita bisa makin baik gitu ke depannya. Tirasela ini kan BPJS secara nasional, berarti kan baik, yang terbaik dari Provinsi Bengkulu. Sekarang Tirasela itu berapa kira-kira tenaga kerja? Oh yang merekrut ini ya bisa tenaga kerja, buka lowongan pekerjaan betul ya. Ya kita Tirasela sekarang itu ada sekitar 300-an karyawan saat ini ya. 300-an orang yang bekerja di Tirasela. Lapangan kerja juga ya. Betul ya ada 300-an. Baik. Pasien kita saat ini yang keluar masuk ke gedung kita ini per bulan ada sekitar 15.000 orang. Nah, jadi cukup banyak masyarakat yang keluar masuk lah ke tempat Apalagi kita. sudah melandainya COVID ini kan
tentu Betul. sudah ada pelayanan. Sudah mulai masyarakat sudah ya alhamdulillah Bengkulu kan sudah mulai zona hijau. Zona hijau. Pasien-pasien yang tadinya takut tuh udah mulai berani berobat ya karena kasihan juga banyak yang karena takut Covid menahan ke rumah sakit malah akhir berat di rumah. Berat di rumah ya, betul. Iya, betul, itu malah penting. berat itu. Terus ada lagi Hega anak tertua yang ganti papa. Papa itu yang setahu tante, beliau tuh selalu dermawan. Itu bukan omongan mama, omongan Hega ya. Nah terus gimana kedermawan papa bisa suka membantu-bantu subuh sholat selalu di depan walaupun dia sibuk. Pernah tante jam 1 malam dari mana papa tuh papasan dengan mobil kecil, mungkin ke dokter ada yang mungkin ada yang apa ya, ada pasien kali ya. Iya. Terus dia subuh dari rumah selalu Iya, iya. selalu subuh ya enggak ya, itu seorang Jayadi. Nah terus dia donatur. Hega sebagai anak tertua apakah itu masih berlanjut atau gimana yang kebiasaan papa? Jadi bapak ini ya memang betul tadi, cuman mungkin ya dia tuh nggak pernah cerita. Bahkan kadang ke anaknya pun dia nggak cerita kemana dia ini segala macam. Saya taunya pun malah begitu dia meninggal, saya buka handphonenya. Oh kemana-kemana ini ya apa bantuannya dia dan itu salah satu wasiat dia juga untuk melanjutkan. Jadi sebelum meninggal pun dia sudah mewasiatkan ada hal-hal yang memang yang dia pikirkan untuk donasi malahan. Banyak kan ke sana. Dan banyak yang diketahui setelah beliau meninggal, setelah mengecek Betul, HP karena tadi. memang itu dia prinsipnya kalau membantu orang tangan kanan kiri pun nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak suka ngomong-ngomong gitu tuh nggak ada. Tapi Ya. dia tahu Pak Zedi pajak masalah apa. Dia tahu bukan dari lingkungan, dia tahu dari ini itu pajak terbaik tuh Zedi. Nah, jadi tahu dari orang pajak gitu loh. Ya. Tapi kan beliau luar biasa. Ya karena Kita memang pernah di media loh. ya memang taat inilah kita memang taat aturan. Taat aturan salah satunya taat pajak kan. Kita taat aturan, taat Itulah pajak. kontribusi ya bagi Betul. negara ini kan ya. Dan hidup prinsip Bapak tuh hidup kan nggak selamanya dan betul. Saat dia punya untuk kami ya dia punya semuanya. Dia punya tempat tidur yang sangat nyaman, punya mobil yang sangat dia sukai saat ingat itu bahwa ya kita akan kembali nanti pergi nggak bawa apa-apa jadi jangan lupa untuk ya donasi tadi ya insya Allah kalau itu mudah-mudahan Akan diteruskan. Ya. diteruskan. Tapi kan percaya ya melihat seorang dokter yang sehat, yang nggak ada apa-apa ya. Berarti ukuran ke kita nggak punya rumah sakit, dokter kita nggak bisa pegang. Itulah. Terus kan antri kan. Ya, itulah Beliau takdir yang Allah. punya, Itulah takdir ini Allah, Kita ya. jadi bahan itu. Baik. Baik, ini berhubung juga udah azan. Ya. Ini luar biasa sekali dialog kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sekali lagi terima kasih Bang Hega Bernoza STMM karena beliau manajemen, Direktur Utama PT Graha Bernoza. Kalau Direktur Rumah Sakitnya tadi Mbak Sela, Dokter Sela. Dokter Sela. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Ya, baik. Mudah-mudahan terus mempertahankan moto ya, bukan visi ya, itu nih. Moto memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati. Amin insya Allah. Dan Ayu Tin juga terus menginspirasi. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang. Makasih Bang Milian, makasih Ayu Tin Putin, makasih. Mudah-mudahan dialog kita ini bermanfaat, bisa menginspirasi bagi teman-teman yang lain, apalagi bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, terus berkarya bermanfaat bagi bangsa dan negara, terutama bagi Provinsi Bengkulu. Saya Milan Sori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.